Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur DH. Kembali kali ini kita bertemu di Dapur DH. Sahabat, hari ini sudah hari kelima bulan suci Ramadan tahun 2020. Berarti kita sudah berada hampir menyelesaikan 7 hari pertama bulan Ramadan. Berarti kita akan menjelang pertengahan Ramadan. Walaupun kita dalam situasi stay at home atau PSBB dan segala macamnya, tapi untuk menyambut nanti Idul Fitri, di rumah juga perlu ada kue-kue kering atau cake-cake ataupun minuman lainnya. Nah, sahabat Dapur DH, kali ini Dapur DH akan memvideokan cara pembuatan selai nanas yang praktis, bahannya pun simple. Ayo sahabat Dapur DH, kita lihat ya. Kami mempunyai 3 buah nanas. Ini ya, ini belum diparut, ini yang sudah diparut. Kemudian ada garam halus, ada 1 jari kulit manis, dan ini gula pasir. Perbandingan untuk gula pasir dengan satu nanas kalau kita bikin selainya, gula pasirnya 250 gram. Atau kalau pakai gelas, 1 gelas. Ya, pilihlah nanas yang kalau di Sumatera Barat atau kalau di Padang, nanas dari Pekanbaru. Karena nanas dari Pekanbaru itu airnya agak kurang. Ya, kemudian asamnya juga tidak terlalu asam. Baiklah sahabat Dapur DH, itu dia tadi bahan dan bumbunya, cara pembuatan selai nanas praktis ala Dapur DH. Kita membuat ini persiapan untuk misalnya membuat nastar atau ingin membuat selai temannya roti atau ingin cake lapis, berarti kita sudah mempersiapkan selai nanas ya. Baik sahabat Dapur DH, kita lanjut untuk memarut ya, memarut nanasnya. Kalaupun agak kasar nanasnya, tidak apa-apa ya. Nanti kalau untuk membuat nastar, bisa dibulat-bulatkan karena zat perekatnya dari gula ya. Oh ya sahabat, dalam memarut ini ada orang yang mengambil ininya, tengahnya, ada yang tidak. Kalau kita tidak kita ambil ya sahabat, kita hanya perlu dagingnya. Jadi yang di tengahnya tidak kita pakai. Kalau kita memakai nanas Jambi, airnya lebih banyak dari nanas yang berasal dari Pekanbaru. Terus nanas Jambi itu kadar asamnya lebih tinggi, jadi akan memakan banyak gula pasirnya sahabat. Ini cara praktis ya membuat selai, apalagi kalau sudah menjelang hari Lebaran, para ibu-ibu sudah sibuk membeli selai nanas. Nah sekarang Dapur DH akan memandu sahabat sekalian untuk membuat selai nanas sendiri. Gampang, nggak susah kok. Kita parut sampai habis ya sahabat. Jadi di sini saya memakai 3/4 atau 750 gram gula pasir, nggak cukup sekilo. Carilah gula pasir yang agak kecoklatan. Kalau gula pasir yang putih itu akan kurang rasa manisnya.
Kalau gula pasir yang kecoklatan seperti ini, manisnya bagus. Terus di sini kami juga tidak memakai pewarna ya sahabat. Selai nanasnya tampil dengan warna aslinya. Walaupun warnanya tidak kuning, tidak terlalu kuning ya. Kita akan coba menghindari memakai zat pewarna, pemanis, atau pengawet. Kalaupun kita buat selai nanas ini tanpa bahan pengawet, selai nanas ini akan awet tergantung cara kita menyimpannya ya sahabat. Seperti seminggu yang lalu, Dapur DH membuat luwu atau unti. Nah, luwu atau unti itu kalau disimpan dengan benar, ditutup rapat, kemudian simpan di lemari es, dia akan tahan sampai berbulan-bulan sahabat tanpa bahan pengawet. Ini nanasnya sudah tua, sudah matang banget ya. Mungkin kita melihat ya, para ibu-ibu kalau sudah menjelang lebaran sibuk membeli selai. Nah, langkah baiknya selai nanas itu kita bikin sendiri. Karena kita tahu terjamin kita untuk mengkonsumsi selai yang kita buat sendiri ya sahabat. Nanti jika kita memasak selai ini dengan menggunakan api kecil saja, menghindari kegosongan nanti di selainya. Mungkin ada yang selai-selai yang dijual yang tahan lama itu, yang kiloan, tahan lama katanya, itu pastilah pakai pengawet. Tapi kalau selai kita bikin sendiri tanpa bahan pengawet, kita simpan dengan caranya yang baik. Cara baik menyimpannya, simpan di lemari es. Jika kita butuh, kita keluarkan, pasti akan tahan lama. Tinggal satu lagi ya sahabat, kita parut. Ini karena terlalu matang ya, tapi nggak apa-apa. Jadi bahan untuk pembuatan selai ala dapur DH ini, selai nanas ini, cuman 4 bahan dengan nanas ya, nanas, kayu manis, gula pasir, dan garam halus. Satu lagi ya sahabat,
Baunya wangi banget. Nah, sahabat dapur liha, selesai sudah kita memarut. Sekarang saatnya kita akan memanaskan wajan. Terus kita masak selai nanas praktis ala dapur DH. Ya sahabat. Sahabat dapur DH, wajan sudah kita letakkan. Kita akan hidupkan kompor. Kita masukkan nanas yang sudah kita parut ya sahabat. Kita masukkan gula pasir. Kita masukkan garam dan kulit manisnya dengan api yang kecil ya sahabat ya, tidak terlalu kecil, sedang apinya. Berarti kita tidak akan memakai pewarna untuk menambah kuning warna nanas ini. Kita hanya memakai warna aslinya. Sebenarnya gampang sekali membuat selai nanas, cuman kenapa orang lebih tertarik membeli yang sudah jadi. Kita hanya tinggal menunggu ini kering sahabat ya. Nah. Kalau ada yang seperti ini masih gumpal, bisa kita tolong dengan menekan dengan spatulanya ya. Nah, dengan sendok. Nah, kalau sudah dipanaskan begini, ya sudah lembek. Nanti kalau ini sudah matang, kita masukkan di dalam kotak Tupperware. Terus dinginkan dulu ya sahabat, baru dimasukkan ke dalam lemari es. Bahannya nggak sulit, cara pembuatannya pun tidak susah, simple banget. Ini gulanya sudah hancur, berarti kita akan menunggu keringnya. Tapi di sini warnanya juga nggak pucat kuningnya, warna aslinya. Di blender juga bisa ya sahabat, tapi ya karena kami ingin memarut ada serat-seratnya. Kalau di blender kan jadi halus seperti syam jadi. Kalau ini memang selai yang ada seratnya. Ini homemade ya. Untuk pembuatan selai strawberry pun seperti itu, sama dengan cara membuat selai nanas ini. Jika Anda punya banyak strawberry, silahkan
blend, kemudian buat selai. Kita sambilkan untuk menghancurkannya ya sahabat. Ini warna kayu manis dengan harumnya aroma kayu manis dengan aroma nanas dipadukan jadi satu klop menjadi double harumnya. Jadi sahabat dapur Leha, untuk hari lebaran nanti nggak usah beli selai nanas siap, beli saja nanasnya, kita masak sendiri di rumah, terjamin kesehatannya tanpa bahan pengawet atau bahan-bahan yang lainnya. Ini sudah hampir mendidih ya sahabat. Kita akan aduk terus ya, jangan sampai gosong. Jika masih ada yang belum terparut seperti ini, silahkan sambil diaduk dihancurkan juga dengan sendok ini. Ini karena mungkin nanasnya sudah terlalu matang, jadi saat memarut itu patah-patah sendiri ya, tapi nggak apa-apa, it's okay ya sahabat. Ini enak juga kok dikonsumsi, apalagi untuk kue nastarnya, selai teman roti, atau untuk bikin cake lapis. Nah, kita tadi mulai jam 8 ya sahabat. Nanti siapnya kita lihat sampai jam berapa. Berapa lama kita butuhkan waktu untuk membuat selai nanas ini. Sudah mendidih. Sudah kelihatan mendidih ya sahabat ya. Tapi tetap kita aduk. Ini kayu manisnya sejari ya, panjangnya sejari aja, untuk 3 buah nanas. Tidak terasa ya sahabat, kita sudah di hari kelima bulan Ramadan. Sudah mendidih ya sahabat ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita akan terus mengaduk ya. Kita mengaduk sampai airnya kering.
Yang tinggal hanya parutan nanas. Ini airnya ini sudah mulai kental ya. Walaupun nanti sahabat saat lebaran kita nggak bisa kemana-mana ya, karena kita sedang dilanda wabah COVID-19, tapi kita masih bisa menikmati kue-kue kering yang kita buat sendiri. Nah, ini selain nanas ini nanti juga akan bisa dibuat kue nastar. Kemudian untuk cake lapis juga bisa, bol gulung ya, bisa nanti memakai selai yang kita buat sendiri. Ini udah hampir mengental ya, walaupun masih ada airnya, tapi airnya sudah kental sahabat karena pengaruh gula. Kita aduk terus ya sahabat ya. Aromanya bikin perut lapar. Harum nanas dan kayu manis. Sahabat, ini sudah mulai mengalir airnya ya, dan sudah mengental. Kelihatan parutannya yang tidak terparut ini, tapi nggak apa-apa, masih bisa dikonsumsi kok. Jadi diaduk terus ya sahabat, jangan sampai gosong bawahnya.
sudah hampir kering ya sahabat. Tingkat kekeringannya sesuai dengan selera sahabat sendiri ya. Ini kami akan sedikit lagi keringnya. Jadi kalau kita membuat selai sendiri akan terjamin rasa dan kesehatan. Apalagi dibuat untuk orang-orang tercinta kita ya sahabat. Oke sahabat ya, walaupun kasar-kasar sedikit ya, ketika diparut terlepas, tapi kita puas karena selainya hasil buatan sendiri. Oke sahabat dapur DH, ini sudah kering ya, tapi bagi sahabat kalau ingin lebih kering dari ini itu tergantung selera kita. Baik sahabat dapur DH, kita akan dinginkan ini selai nanas praktis ala dapur DH. Kemudian setelah dingin kita akan packing untuk ditaruh di lemari es. Oke sahabat, yuk. Ini dia selai nanas praktis ala dapur DH. Ini sudah kita simpan ke dalam Tupperware. Nanti kalau sudah dingin, baru kita simpan di lemari es ya sahabat. Oke sahabat dapur DH, selesai sudah pembuatan selai praktis, selai nanas praktis ala dapur DH. Silahkan sahabat dapur DH mempraktekkan cara pembuatan selai nanas praktis ala dapur DH ini ya. Oh ya sahabat dapur DH, jangan lupa like, subscribe, serta ditunggu komen dari sahabat dapur DH. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.